Yang Anda miliki atau tidak memiliki tanah, datang ke Agro Mas Sajajar, kita bisa bantu. Ada solusinya yang tepat. Halo pemirsa, kali ini Warta Niaga ingin mengajak Anda untuk lebih mengetahui tentang tanaman porang. Katanya 1 hektar tanaman porang ini bisa menghasilkan 1 miliar rupiah dalam jangka waktu 18 bulan. Nah, kali ini kita diajak untuk berkunjung ke Agro Mas Sajajar, perusahaan pertama dan satu-satunya yang mengembangkan tanaman porang di Kalimantan Selatan. Apa dan bagaimana peluang tanaman porang ini? Yuk ikutin! Ini kita mau mewawancarai manajer Agro Mas Sajajar. Yuk! Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama tim marketing dari Agro Mas Sajajar dengan Bapak Harun Broto Abidera. Katanya tanaman porang ini kan sudah menjadi primadona bagi petani. Apa sih Pak tanaman porang ini nih? Jadi tanaman porang ini adalah sejenis umbi-umbian yang mana manfaatnya cukup besar, baik di industri pangan, kosmetik, farmasi, dirgantara. Nah, khususnya di industri pangan turunannya banyak. Ada yang namanya beras porang. Terus ada lagi misarataki. Misarataki. Ya, misarataki. Nah, marketnya itu ada di dunia, terutama khususnya di Jepang, Cina, ya Taiwan, terus Amerika, Indonesia juga udah banyak. Alhamdulillah porang ini sangat bermanfaat. Bermanfaat ya. Apa sih manfaatnya, Pak? Khususnya untuk di industri pangan itu dia mampu untuk orang-orang yang melakukan program diet. Program diet. Ya. Itu dikonsumsi untuk. Ya. Oh. Karena unsur yang namanya tepung glukomanan ada, jadi di porang itu ada 2 yang namanya glukomanan dan kalsium oksalat. Nah, kalsium oksalat inilah yang dikeluarkan karena ia bersifat racun gatal. Yang diambil ini adalah unsur glukomanannya. Nah, glukomanan inilah yang mampu larut dalam air itu lebih cepat. Jadi untuk metabolisme atau usus dalam tubuh manusia cukup bagus. Itu diminum atau dimakan? Jadi dia diproses untuk turunan seperti beras porang. Itu alhamdulillah kalau di Indonesia harganya sudah di kisaran 200 sampai 500 per kilogram. Per kilogram. Ya, tapi kalau di luar seperti di Jepang udah cukup mahal, 500 sampai 1 juta. Orang itu ada yang sejenis, ada yang namanya iles, ada sejenis dia warnanya agak putih. Kalau porang itu warnanya agak oranye, kalau dibelah umbinya. Nah, program prosesnya itu bila mana petani dia dari musim yang namanya sekarang musim penghujan itu masuk dalam namanya musim tanam. Nah, itu di bulan 10 sampai di bulan 12. Terus nanti sampai di bulan 6 ini musim perawatan, terjadi dorman. Musim penghujan udah selesai. Terus musim kering. Nah, itu tanaman batang dan tumbuhannya itu daunnya layu. Karena penyerapan nutrisi. Nah, jadi itu dorman. Itu 1 musim. 1 musim ya. Nah, dalam 1 musim itu bisa menghasilkan katak kurang lebih 5 sampai 10. Menghasilkan katak? Ya, jadi di tengah-tengah daun itu ada katak. Yang di tengah namanya katak super. Terus ada lagi melahirkan lagi katak-katak. Nah, dalam 1 tanaman itu bisa menghasilkan 2 tunas, 3 tunas. Nah, 1 tunas itu dia akan munculkan berapa katak. 2 tunas juga begitu sama. Jadi kembali lagi dalam 1 musim yang bisa dipanen sama petani itu kataknya. Kataknya ya. Terus umbinya itu pembesaran mungkin sampai di kisaran 0,25 sampai 1 kilo. 1 kilo besarnya itu. Tergantung nanti manajemen olah tanam. Kemarin kalau kita lihat di YouTube banyak seperti Presiden Jokowi, terus Menteri Pertanian menganjurkan untuk menanam porang. Porang itu adalah tanaman emas. Nah, jadi seperti itu. Jadi 1 musim itu kalau dalam 1 hektar
kalau kita berhitung estimasi bahwa satu tanaman bisa menghasilkan 5 sampai 10, kita ambil rate yang paling kecil 5 dikalikan 40.000, itu kan 200.000 biji. Nah 200.000 biji itu 1 kilonya itu sekarang kalau udah musim tanam itu udah mahal. Di Jawa itu udah kisaran 350.000 Per kilonya. per kilogram sampai 500.000, karena orang sudah berlomba-lomba nih. Jadi kalau 200.000 biji kita bagi 200, per kilonya isinya rata-rata 200, otomatis kan 1 ton 1.000 kilo. Nah 1.000 kilo kalau kita kalikan 200.000 sudah menghasilkan 200 juta. Itu satu musim. Satu musim. Nah di musim kedua setelah tadi saya bilang dorman, musim kering, musim penghujan kan di kisaran di bulan 10 nih, 11-12. Nah muncul tunas baru, yang jadi tanaman itu yang sudah mati muncul tunas, terus melahirkan katak 2 kali lipat. Berarti 2 kali lipat meningkat lah. Meningkat. Nah pembesaran umbinya jadi lebih gede, bisa sampai 1,5, 2 kilo, 3 kilo, bahkan 4 kilo. Nah itu harga umbi produksi sekarang pada saat mau dipanen di musim kedua 18 bulan itu menghasilkan kurang lebih, anggap aja di rate paling rendah lah 2 kilo ya. 2 kilo kalikan 40.000 berapa? 80.000. Nah 80.000 kilo dikalikan sekarang harga pabrik itu di kisaran 12,5 sampai 14. Kita ambil aja angka 10.000. Jadi 10.000 dikalikan 80.000, 800.000. Nah kataknya ini menjadi bonus. Nah, katak kedua ini jadi bonus karena gede kan. 2 kali lipat yang tadi 200 juta di musim pertama, anggap aja 2 kali lipatnya 400. Jadi penghasilan dari para petani nanam 1 hektar di lahan hamparan kurang lebih 40.000 bibit itu bisa menghasilkan 1, sekian M. Tergantung nanti manajemen olah tanamnya. Itu 2 kali musim berarti Pak? Ya 2 kali musim, hitungan bulan 18. Ya bisa juga kita panen di 1 musim. Artinya saat ini seperti sekarang bulan 11 itu kita tanam dengan umbi yang pembesaran, jadi kurang lebih 0,25. Jadi 1 kilo isinya 4. Jadi kalau kita tanam ini hasil panennya bisa 1 musim itu bisa 1,5 sampai 2 kilo. Nah, memang pembiayaan untuk pembibitannya lebih mahal. Di biaya bibit ya. Kan 1 kilonya itu di pasaran sudah di kisaran 35 sampai 75. Nah, makin mendekati musim tanam makin mahal. Nah, jadi pada saat dia melakukan pembesaran, olah tanamnya bagus, bisa-bisa 2,5 kilo dia 1 musim. 1 musim. Bahkan ada yang juga berhasil sampai 4 kilo, 3 kilo. Lumayan banget ya. Berarti usaha ini buat masyarakat nih, berarti menjanjikan. Alhamdulillah, jadi khususnya buat masyarakat dan khususnya buat petani. Jadi di program kita yang namanya AMS, jadi AMS ini Agro Masa Jajar, untuk di program yang namanya Kapin Perkebunan, dan di program budidayanya namanya Agricultural Maintenance System, menggunakan sistem syariah, yang mana berbagi secara prosentase. Jadi persentase bila mana kita lempar ke pabrik, harga pabrik umumnya dijual 14.000, nah kita bagi rata tuh. Jadi kelompok tani yang biasanya selama ini jadi objek, kita jadikan subjek. Alhamdulillah pembagian dari kelompok tani di sini kita kasih 30%. Ada kemandirian di situ ya. Ini menjadi satu momentum baik untuk kelompok tani maupun masyarakat yang mana mau menginvestasikan uangnya untuk bekerja sama dengan konsep kita, yang mana di sini konsep berbagi sistem syariah. Artinya di kelompok tani mendapatkan kesejahteraan menjadi subjek. Di pemilik lahannya dikelola secara profesional, dan mereka yang sedikit banyak menginvestasikan uangnya untuk di budidaya tersebut. Bahkan di daerah tersebut yang nanti kita seperti kapling perkebunan yang kita buat di Cindi Alus, next menjadi agrobisnis dan agrowisata. Jadi di situ kita akan bangun agrowisata di setiap daerah. Tujuannya ke sana. Tujuannya ke sana ya.
saya juga bersama Bapak dari manajer marketing. Bapak siapa? Laode Arbitar Modis. Dipanggil aja dengan Ode. Pak Ode. Ya. Ini Pak mau tanya, kan di Agro Masa Jajar ini ada program-program yang buat tanaman porang. Apa aja sih Pak programnya? Program di Porang Agro Masa Jajar Group ini itu luas sekali. Jadi ada 4 program yang kita kembangkan di sini. Ya. Yang satu itu program kemitraan. Program kemitraan di sini adalah programnya yaitu berhubungan dengan petani yang tidak mempunyai lahan. Petani tidak mempunyai lahan, kita siapkan lahan untuk penanaman. Nah, itu paket yang pertama itu adalah paketnya senilai 10 juta. 10 juta itu ada tempo pembayaran yang sangat luar biasa, sangat menguntungkan. Jadi sistemnya adalah pembayaran pertama 5 juta, sisanya bisa dicicil. Sisanya bisa diangsur. Apa keuntungan yang petani dapatkan di sini? Keuntungannya luas sekali. Luas ya. Satu, petani sendiri dapatkan keuntungan yaitu 30%. Iya. Kemudian pemilih lahan atau orang yang mau menanam di sana, dalam hal ini umpamanya katakanlah saya nih, saya mau investasi deh, mau ikut menanam di sana, tetapi saya tidak punya lahan. Saya dengan memasukkan 10 juta, tetapi saya hanya DP 5 juta, saya sudah mendapatkan keuntungan berapa? 40%. Dari 10 juta. Dari 10 juta itu 40% nanti keuntungannya. Lalu selanjutnya apa? Karena selanjutnya adalah 20% itu untuk perusahaan. Dan untuk perusahaan itu dibagi yaitu 10% adalah untuk perusahaan murni, 5%-nya marketing, 5%-nya itu adalah koperasi. Karena kita kerjasama dengan koperasi Masa Jajar, ya kan? Itu paket pertama. Apa yang didapat oleh dalam paket pertama ini? Kita kan dalam siklus 2 musim penanaman ini ya, dari masa tanam itu dari bulan 9, 10, 11, 12 ya, bahkan insya Allah bulan 1 kalau memungkinkan ya selama musim curah hujan tinggi, sedangkan di Kalsel ini rata-rata curah hujan itu sangat tinggi banget. Iya, tinggi. Sangat tinggi banget. Di atas 300 kalau umpamanya saya lihat itu saya perhatikan ya. Nah, itu masa panen antara tanggal bulan 9 sampai bulan 1, anggaplah sampai bulan 12, kemudian panen perdana. Panen perdana, ingat ya, panen perdana. Panen perdana itu di 6 bulan pertama. Seperti tadi disampaikan oleh rekan kami yang kebetulan konsultan kita ya Pak Harun ya, gitu ya. Itu bahwa untuk 6 bulan pertama itu hasil porang itu adalah hasil panen katak. Katak itu adalah salah satu untuk bakal bibit. Nah, katak tersebut hasil untuk 6 bulan pertama antara 5 sampai 10 biji katak. 6 sampai 10 biji katak. Rata-rata pasaran katak di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan maupun di nasional di Indonesia ini hampir kurang lebih rata-rata Rp1.000 per biji katak. Jadi kalau umpamanya kita dapatkan dalam satu pohon itu dia menghasilkan 5 biji katak, berarti sudah 5.000 kita menghasilkan. Sedangkan 10 juta yang ditanamkan tadi ya itu mendapatkan 1.200 pohon. 1.200 pohon kali 5.000 sudah berapa hasilnya? 6 juta. 6 juta deh yang didapat. 6 juta. Itu untuk panen perdana. Lalu panen selanjutnya itu ada di 18 bulan berikutnya. Karena di 12 bulan berikutnya itu ada namanya masa dorman, masa tidur. Masa tidur. Ya. Kemudian di 18 bulan berikutnya itu hasil keduanya 2 kali lipat dari hasil pertama. Katak tadi. Nah, 2 kali lipatnya tadi ada 6 juta. Yang berikutnya hasilnya adalah 12 juta. Luar biasa nggak? Menarik nggak? Sangat menarik. Selanjutnya itu tadi penghasilan untuk panen terakhir ya 18 bulan berikutnya kita di sini memakai jadwal waktu adalah 2 musim. Kalau untuk di daerah lain sampai 3 musim dan lain sebagainya. Kita 2 musim untuk terjadi percepatan, gitu kan? Percepatan. Kemudian di sini penghasilan 18 bulan berikutnya, hasil panen berikutnya itu tadi kataknya 2 kali dari yang pertama. Kemudian umbi rata-rata dalam satu pohon itu didapatkan itu 2 sampai 3 kilo. Kita bicara yang paling kecil aja, 2 kilo. 2 kilo itu hasilnya berapa? 2 kilo per satu pohon, berarti dari 1.200 pohon ada 2.400. Ya, berarti 2.400 kilo, 2,4 ton. Sedangkan harga di pasaran satu umbi itu per kilonya kurang lebih 10.000. Saat ini kebetulan di Jawa industri menerima itu 14.000. Kalau kita hitung 10.000 kita pakai data yang terkecil, nggak usah data yang terbesar, data yang real aja, data yang paling kecil saja, itu 10.000 bayangkan.
Kalau 10.000 berapa hasilnya? Jadi dapatnya 24 juta. Penghasilan pertama katak itu 6 juta. Penghasilan kedua itu adalah penghasilan pertama katak tadi 6 bulan pertama. Kedua adalah 12 juta. Kemudian yang ketiga penghasilannya adalah 24 juta. Jadi total 42 juta. Penghasilan untuk pemilik yang tadi berinvestasi berapa duit ya? 40%. 40%. Sudah bisa dibaca. 40%, jadi dia dapatkan penghasilan tuh 12.800. 12.800. Jadi dia menginvestasikan untuk 2 musim pertama dengan 10 juta. Sekarang alahan dia tidak dia miliki. Tetapi dia ada 18 bulan berikutnya dia sudah menghasilkan, sudah menutupi modalnya. Karena dia dapatkan 12.800. Lalu berikutnya bagaimana? Itu jadi pertanyaan. Loh Pak, terus berikutnya gimana untuk nanam berikutnya? Nanam berikutnya kan tadi sudah diinvestasikan hasilnya 42 juta. Itu sudah dipotong 10 juta untuk penanaman berikutnya. Clear. Jadi yang pertama, paket pertama itu clear, itu hasilnya. Sudah bisa mengembalikan modal. Bisa gitu. dilanjutkan lagi berarti? Iya, dilanjutkan lagi tanpa mengeluarkan apa-apa lagi. Sudah terima bersih, berikutnya 12.800 begitu seterusnya. Seterusnya. Karena di sini kita di dalam paket pekarangan untuk yang pertama ini yang 10 juta tadi, ingat ya yang pertama ya. Nah, itu ada yang namanya kita investasi 10 juta. Kita panenan 2 musim kita sudah menghasilkan. Sudah balik modal. Itu yang pertama. Kemudian ada paket kedua. Paket kedua ada. Paket kedua yaitu kita bilang sini paket B. Itu 15 juta. 15 juta apa yang kita dapatkan? 1.800 tanaman. Total bersihnya yang kita terima 63 juta. Kalau umpamanya 40% berapa, menggiurkan enggak? Tertutup modal awal. Ini makanya saya namakan ini paket budidaya ATM. Bukan ATM amati tiru modifikasi, enggak. Ini ATM, mesin ATM bujuran. Jar orang Banjar lah ya. Mesin ATM beneran. Sekali Anda investasikan hasilnya terus bener Anda ambil terus Anda ambil. Itu paket keduanya 63 juta. Paket ketiga di sini yang luar biasa ini. Paket ketiga itu kami di sini main kaplingan. Tanah kaplingan kami itu dengan 10-20 atau setara dengan 200 meter persegi. Ya, paket kaplingan kami itu harga pasaran saat ini tanah kurang lebih 60 juta, tapi untuk tahap ini karena kami proses penanaman sampai bulan 1 ini kami diskon jadi 50 juta, diskon 10 juta loh. Oh, ada diskonnya. Diskon 10 juta loh. Luar biasa, diskonnya besar banget loh. Besar. Apa yang didapatkan di sana? Satu, legalitas. Ada legalitas. Legalitas SHM. Mbak Nirma, saya deh Pak mau ambil kapling senilai 200 meter itu, tapi saya ada duit 5 juta doang. Karena DP bisa 5 juta, kemudian 10 juta, 15 dan 20 juta. 5 juta diserahkan ke kami langsung bikinkan AJB sementara. Akte jual beli sementara. Di mana? Di notaris, legal, kuat, sah. Legalnya dijamin. Jadi aman dong. Berikutnya saat pelunasan AJB sementara jadikan AJB tetap. Selanjutnya kita proses untuk SHM sertifikat. Saat proses SHM terjadi, itu kita perlukan waktu dengan BPN. Range-nya antara 8 bulan sampai 1 tahun. Anggaplah 1 tahun. Legalitas terjamin. Berarti SHM dapat. Iya. Next, berikutnya gimana? Hasil tanam 1.200 pohon. Apa yang kita dapatkan? Hasil budidaya kita dapat. Jadi tanah jadi milik kita. Oh, tanahnya jadi milik kita. Oh iya jelas. Paket ketiga itu tanah jadi milik kita. 1.200 pohon, tanah 200 meter persegi itu hak milik kita. Tanaman hasilnya itu merupakan bonus ATM kita. Itu yang kita dapatkan. Itu. Paket keempat di sini ada paket 200. Untuk berikutnya mungkin bisa langsung ke tempat kita. Untuk mengetahui paket untuk mengetahui keempatnya lebih ya. jelasnya, betul. Terakhir nih Pak, buat masyarakat yang mau bermitra sama Agromasa Jajar gimana tuh? Himbauannya? Kepada teman-teman warga masyarakat Banjarmasin khususnya dan Kalimantan pada umumnya, ya karena kita tersebar di mana-mana, ya bukan hanya di wilayah kita saja, mulai dari 13 kabupaten kota untuk di wilayah Kalimantan Selatan. Sederhana saja, Anda tidak punya lahan, bisa datang ke kami. Anda punya lahan, tidak ada modal, bisa datang ke kami. Kami ada solusinya.
Nah, mari kita ciptakan bumi yang kita injak, tanah yang ada di Kalimantan yang begitu luasnya, kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, kita hidupkan. Jangan jadi tanah tersebut tanah mati. Datang kemari, apapun masalahnya, bila Anda memang benar-benar ingin mewujudkan bahwa tanah yang Anda miliki atau tidak memiliki tanah, datang ke Agro Masa Jajar, kita bisa bantu. Ada solusinya yang tepat. Terima kasih.